Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dita Rusdiana, peserta Latsar Angkatan 172 BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Jabatan sebagai pelaksana perekam medis dan informasi kesehatan di Puskesmas Tersono Kabupaten Batang. Laporan aktualisasi dan habituasi dengan judul optimalisasi penggunaan formulir inform consent pada pelayanan di UPT Puskesmas Tersono Kabupaten Batang. Berikut bukti kegiatan aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan. Kegiatan yang pertama, melakukan edukasi terhadap tenaga kesehatan tentang penggunaan formulir inform consent dengan tujuan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang penggunaan formulir inform consent. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor untuk melakukan kegiatan aktualisasi tersebut. Tahapan kegiatan yang kedua, menyiapkan materi edukasi tentang penggunaan formulir inform consent. Saya menyusun materi penggunaan formulir inform consent dengan jelas dan penuh tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang ketiga, melaksanakan edukasi tentang penggunaan formulir inform consent. Edukasi yang saya lakukan untuk menambah wawasan para tenaga kesehatan tentang formulir inform consent. Kegiatan yang kedua, mempelajari kebijakan terkait penggunaan formulir inform consent dengan tujuan mengetahui dasar hukum tentang formulir inform consent. Tahapan yang pertama, mencari dasar hukum terkait formulir inform consent. Tahapan kegiatan yang kedua, mencari literasi dan materi terkait formulir inform consent. Saya berdiskusi dengan mentor dan teman sejawat untuk mengumpulkan dasar hukum dan materi. Kegiatan yang ketiga, memperbarui formulir inform consent sesuai standar, dengan tujuan tersedianya formulir inform consent sesuai standar akreditasi puskesmas. Tahapan kegiatan yang pertama, menentukan item-item pengisian dalam formulir inform consent. Dalam memilih item-item formulir harus secara jelas agar mudah dipahami oleh tenaga kesehatan dan mudah dalam pengisiannya. Tahapan kegiatan yang kedua, menentukan alur pengisian formulir inform consent. Alur formulir inform consent harus dibuat secara cermat agar tenaga kesehatan tidak bingung dalam mengisikan isi formulir inform consent. Kegiatan yang keempat, memperbarui SOP terkait inform consent dengan tujuan tersedianya draft SOP penggunaan formulir inform consent. Tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor tentang revisi SOP. Saya melakukan diskusi dengan mentor tentang isi SOP yang tepat dengan penuh tanggung jawab dan bersikap sopan. Tahapan kegiatan yang kedua, memperbarui rancangan SOP penggunaan formulir inform consent. Kegiatan yang kelima, melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan formulir inform consent dengan tujuan tersedianya kuesioner untuk sosialisasi penggunaan formulir inform consent. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat kuesioner tentang pemahaman tenaga kesehatan terhadap inform consent. Tahapan kegiatan yang kedua, mengadakan sosialisasi penggunaan formulir inform consent. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan penggunaan formulir inform consent dalam pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Tersono Kabupaten Batang.
Kegiatan yang keenam melakukan evaluasi penggunaan dan kelengkapan isi formulir inform consent dengan tujuan formulir inform consent terisi dengan lengkap. Tahapan kegiatan yang pertama mempersiapkan formulir inform consent yang sudah direvisi. Kemudian saya berdiskusi dengan mentor dan teman sejawat dalam menganalisa formulir tersebut. Tahapan kegiatan yang kedua menyampaikan hasil analisis kepada mentor. Saya menyampaikan hasil analisis tersebut dengan jujur dan bersikap sopan. Dengan adanya pembaharuan inform consent, kami dari Polikiki sungguh sangat terbantu karena mengingat banyaknya tindakan inovatif yang dilakukan di Polikiki, contohnya pencabutan di mana membutuhkan inform consent yang harus disetujui pasiennya. Form consent yang sudah diperbaiki kemarin, yang sudah direvisi, otomatis mempunyai kelebihan, diantaranya lebih lengkap, memudahkan untuk petugas kesehatan maupun pasien bisa memahami, bisa dipahami untuk semuanya, dan sebagai alat bukti yang otentik ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, karena sudah mencakup semuanya, baik dari pemberitahuan sampai persetujuan juga saksi-saksinya. Terima kasih.